yang akan dilaksanakan oleh kami. Di sini saya Amelia Granatita Sari sebagai supervisor, dan di samping saya ada Bu Eka Budi sebagai supervisor. Betul begitu ya? Betul Bu Ana. Ya. Nantinya saya akan mengamati dalam melaksanakan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Eka Budi terhadap salah satu rekan kerjanya, bisa juga dengan sasaran yang lain. Kira-kira siapa Bu nanti? Bu Kristina sebagai coaching. Iya. Nah, selanjutnya demi transparansi kegiatan observasi ini pengamatan, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya, yaitu di rubrik ini saya akan mengamati beberapa hal terkait dengan kompetensi coaching, yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif, lalu membudayakan coaching, dan juga menyampaikan pertanyaan yang mendalam. Lalu ada juga prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, lalu dalam Bu Windy mendengarkan nanti yang akan dinilai adalah rasa, prinsip rasa dalam mendengarkan, dan juga dalam mengajukan pertanyaan, alurnya, alur cerita yang saya gunakan sebagai contoh. Jadi kira-kira ini Bu. Iya. Oke, bisa kita dulu dalam rubrik ini, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Iya Bu. Di sini nanti saya akan membantu seorang rekan guru untuk menemukan solusi bagi muridnya. Kemudian nantinya saya akan berusaha mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya, dan memberdayakan coaching saya, serta melakukan prinsip mendengar dengan rasa dan melaksanakan alur cerita. Dalam proses coaching nanti, melalui alur ini nanti saya dapat mengarahkan coaching untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan keilmuan yang valid. Baik. Dari rubrik yang sudah saya siapkan Bu Windy, saya harap Bu Windy nanti bisa mengalir saja Bu dalam proses coaching ini. Namun juga selain melaksanakan coaching, sebaiknya ada juga yang dipelajari juga, yang kita titik beratkan untuk dipelajari dan dikembangkan di sana. Nah, apa yang Bu Windy harapkan untuk belajar sesuatu? Misalnya, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan? Ada Bu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dan spesifik dari dirinya, itu saya ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti dari banyaknya indikator penilaian tadi, Windy ingin mengembangkan dua kompetensi yang spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya betul Bu Amel. Nah, baik. Dari dua kompetensi spesifik ini Bu yang sudah Bu pilih untuk dikembangkan, kira-kira nanti prosesnya bagaimana Ibu ya dalam pelaksanaan di proses coaching ini? Baik Bu Amel, ini untuk mendengarkan secara aktif, nantinya saya akan menggunakan prinsip rasa, yaitu menerima seluruh cerita yang disampaikan oleh coaching, mengambil kata kunci dari setiap yang disampaikan oleh coaching, kemudian memberikan sinyal berupa oke, baik, terus menganggukkan kepala dan melakukan kontak mata. Kemudian saya akan merangkum dan mengonfirmasi ulang yang telah disampaikan oleh coach saya dan mengajukan pertanyaan yang mendalam. Begitu. Dan selanjutnya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu saya akan mengajukan pertanyaan secara terbuka dan mendalam, sehingga akan memantik coaching untuk menemukan solusi. Saya juga dapat, dan saya sendiri juga akan dapat pengalaman begitu. Baik, berarti pengalamannya prinsip rasa gitu ya. Oke. Nah, ini dalam proses coaching yang nanti akan dilakukan, apakah ada harapan-harapan tertentu itu yang ingin didapatkan? Untuk harapannya ya Bu ya, semoga saya harapannya itu dapat meningkatkan kemampuan coaching saya dan membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Jadi harapannya untuk
Iya. Ada yang lain atau tidak Bu? Tidak Bu. Tidak, oke. Baik Bu Indi, topiknya sudah saya sampaikan. Dalam proses coaching nanti tidak perlu tegang ya Bu ya, jadi mengalir saja biarkan apa adanya dan untuk hasil observasinya nanti akan saya sampaikan pada akhir setelah proses coaching berlangsung. Ya, baik Bu Amel. Turn it up, I can show you how. Take it out, take it out. Selamat siang Bu Nini, sedang apa ini Bu? Selamat siang Bu Grace, ini Bu sedang memasukkan anak-anak didik saya, murid saya Bu, jadi habis ulangan matematika. Oh, sedang koreksi. Iya. Bagaimana Bu pelajarannya kelas 4? Oh, pelajarannya mudah Bu. Iya Bu, maaf ya Bu Nini, mengganggu waktu Bu Nini. Ya, saya mau bicara dengan Bu Nini. Oh iya, dipersilakan Bu Kristina. Ya Bu Nini, terima kasih ya Bu Nini. Ini Bu, bagaimana ya Bu ya awalnya saya akan memulai pembicaraan ini. Saya tuh bingung Bu. Bingung kenapa Bu? Maaf saya sebelumnya ya Bu ya. Ngomong-ngomong ini saya mengganggu Bu Nini enggak? Oh tidak, ini udah mau selesai juga. Ada apa saya hentikan dulu koreksinya. Oh ya Bu, mau bicara apa? Ini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa resah Bu, merasa resah sekali dikarenakan ada salah satu peserta didik saya di kelas itu dia itu mana ya Bu, kurang asik juga, terus dia itu diam, tidak merespon setiap apa yang saya tanyakan pada dia Bu. Oh ini Bu, untuk lebih enaknya kalau kita duduknya di sebelah sana saja gimana? Ayo Bu. Oh iya. Mari silakan Bu Grace mau bercerita apa? Saya bilang begini Bu, saya itu punya murid namanya Sila. Nah Sila tersebut, Sila anak itu tuh setiap saya tanya dia itu diam, sama sekali dia tidak mau membuka mulutnya. Bahkan dia untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dia itu tidak mau Bu. Setiap jam istirahat temannya pada main itu dia hanya duduk menyendiri di kelas Bu. Saya juga sering meminta sama pada teman-teman yang lain itu untuk mengajak Sila itu bermain. Teman-teman itu ternyata sudah mengajak Sila itu, tetapi Silanya sendiri yang tidak mau Bu. Dia tidak mau menyatu dengan teman-temannya yang lain gitu Bu. Oh seperti itu Bu. Terus Bu Grace menanganinya hal itu bagaimana atau seperti apa penanganannya untuk seperti ini Sila tersebut? Gini Bu, makanya itu saya itu agak bingung Bu, karena saya sudah berusaha untuk sering mengajak ngobrol dia, tetapi dia itu sama sekali tidak merespon Bu. Oke, coba Bu Grace sekarang ceritakan apa yang membuat Bu Grace itu mempunyai pikiran seperti itu, kok kayaknya merasa bingung ya Bu ya menangani murid tersebut. Iya, begini Bu, saya itu hampir 1 semester ini loh Bu, anak tersebut itu belum mempunyai nilai sama sekali Bu. Ya, apa ya Bu ya, Sila itu setiap saya kasih tugas itu dia itu bukunya itu bersih, dia tidak mau menulis, jadi pandangannya dia itu kosong Bu. Setiap saya tanya ada apa Sila gitu, dia tuh gak mau menjawab Bu. Kemudian saya juga itu Bu, sudah komunikasi dengan kedua orang tuanya Bu. Katanya di rumah itu Silanya itu mau Bu, mau ngobrol, mau ngomong gitu. Terus yang kedua sama teman-teman itu, pada teman-temannya pada rame gojek, dia itu cuma diem dan melihat saja Bu. Tapi anehnya Bu, anak tersebut jika ketemu saya di jalan, saya pulang dari ngajar ke siang itu atau sore ketemu di jalan, dia itu teriak-teriak memanggil saya Bu. Anehnya seperti itu Bu. Saya makanya bingung kok anak ini di sekolah itu diem, tidak mau merespon apa yang saya tanya itu. Sama teman-temannya diajak ngobrol itu juga diem. Nah itu yang saya bingungkan itu Bu.
Jadi yang membuat Bu Kris mengganjal dalam pikiran Bu Kris itu tersebut ya Bu. Fasila itu diam di sekolah, tapi di rumah itu dia juga bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman sekampungnya gitu ya. Terus di sini maksudnya anak tersebut tuh diam di sekolah tuh diam yang seperti apa? Bagaimana Bu? Diamnya itu dia diam tidak mau bicara Bu. Jadi dia itu setiap temannya atau apa ngajak ngobrol, dia itu cuma diam, tidak merespon anggukan atau senyuman, itu enggak Bu. Dia cuma diam. Jadi anak tersebut itu kayak apa ya Bu, pandangannya itu kosong gitu. Kemudian setiap contohnya ya Bu ya, ini kayak si Hana itu memanggil dia, pas Sila ayo kita main itu, dia itu tidak menjawab iya atau anggukan gitu, tapi dia berjalan cuma melihat temannya saja. Jadi dia kalau istirahat itu cuma melihatin teman-temannya pada bermain. Saya mengamati dia, kok apa tidak ada rasa ingin ikut bermain, bergabung itu sering saya tanyakan, dan kamu nggak mau main sama dia, sama temannya itu, dia tuh nggak respon Bu, nggak memberi anggukan atau apa, tidak Bu. Jadi itu Bu yang jadi permasalahan saya. Begitu masalahnya Bu Kris. Terus Bu Kris itu sudah konsultasi atau sudah ngomong sama orang tuanya belum? Kalau Fasila itu di sekolah hanya pasif diam, tidak mau berkomunikasi dengan guru, dengan teman-teman sekelas, bahkan teman di luar kelasnya atau kelas yang lain. Coba apakah Bu Kris itu sudah berkonsultasi, sudah ngomong sama orang tuanya tentang keadaan Fasila atau Sila yang ada di sekolahnya? Sudah Bu, saya sudah hampir 2 kali Bu, saya itu berkomunikasi, bertemu dengan orang tuanya. Jawabnya juga sama Bu, kalau di rumah itu dia mau ngobrol Bu, berkomunikasi, di rumah itu mau menulis Bu. Nah kalau di rumah begini, pernah juga orang tuanya itu menunjukkan itu tulisan, katanya tulisan Fasila. Nah kan saya sendiri tidak tahu itu kan di rumah ya kan? Tapi kenyataannya di sekolah kan dia tidak mau menulis sama sekali, tidak mau mengerjakan semua tugas-tugas, jadi dia kan tidak punya nilai. Tapi dari info dari orang tuanya, kalau Fasila itu di rumah itu dia mau menulis gitu Bu, mau menulis, mau berbicara dengan orang tuanya Bu. Jadi dia itu cuma bisa bersosialisasi di lingkungan rumah Bu, gitu Bu. Begitu ya Bu Kris. Memang tidak mudah ya untuk mendidik anak atau apalagi murid-murid di sekolah itu kan memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda Bu Kris. Iya betul sekali Bu Windy. Kita itu sebagai pendidik, kita ini berusaha semaksimal mungkin ya Bu, mungkin untuk membimbing murid-murid yang mempunyai bermacam-macam karakter, dari bermacam-macam tipe-tipe dan anak tersebut. Nah kita ini menjadi gimana ya Bu ya, kalau kita untuk satu anak harus seperti ini semua itu tidak mungkin Bu. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya Bu untuk mendidik anak-anak didik kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan mempunyai akhlak yang mulia. Baik Bu Kris, untuk rencana Bu Kris dalam hal ini itu untuk menghilangkan rasa kesahnya di hati Bu Kris itu apa yang akan Bu Kris lakukan? Begini Bu, rencana saya akan memanggil lagi kedua orang tua Fasila itu, dan saya akan menjelaskan bahwa dalam 1 semester ini Sila itu belum ada perubahan sama sekali. Jadi dalam perubahan dia tentang dia tidak mau berbicara, tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya, dan bahkan semua tugas-tugas dari saya itu dia tidak mau mengerjakan, jadi tidak mempunyai nilai dalam 1 semester ini. Makanya hal ini akan saya sampaikan kepada kedua orang tuanya Bu. Itu Bu. Tapi sebelum saya bertemu dengan orang tua dari Fasila
Doro sebagai wali kelasnya akan lebih dekat daripada guru yang lain ya, guru olahraga, guru agama kan ketemu 1 minggu hanya sekali ya Bu. Kalau Bu Grace kan otomatis setiap hari ketemu. Dan itu bagaimana caranya Bu Grace melakukan hal itu, menangani hal itu? Nah itu Bu yang saya masih bingung sekali Bu, bagaimana ya Bu caranya agar sila itu mau berbicara dengan saya ya Bu. Ini Bu, Bu Grace suka bercerita di kelasnya? Suka Dengan anak-anak didiknya atau dengan muridnya? Suka Bu, saya suka bercerita Bu. Coba ajaklah Fasila itu untuk bercerita tentang ini Bu, cerita lucu atau cerita horor atau cerita kejadian yang menyedihkan buat Fasila atau cerita yang lain gitu, seperti itu Bu. Baiklah Bu, saya akan mencoba ya Bu, saya akan bercerita dengan Fasila dan mengajak ngobrol Fasila dengan hal-hal yang mudah dulu, misalnya kalau kegiatan-kegiatan dia di rumah itu apa saja, mungkin akan saya pertanyakan setiap hari, setiap pagi atau gimana pas setelah dia saya mendekati dia, saya akan selalu bertanya, Fasila tadi maaf apa, mungkin dengan hal-hal yang sepele itulah mungkin Fasila akan terbuka dan mau berbicara Bu. Kemudian dengan hal tersebut apa ya Bu, saya akan menempatkan Fasila itu di tempat duduk paling depan Bu, agar apa ya, kemungkinan juga karena kan dia duduknya di belakang atau kemungkinan dia saya mengenalkan dia tidak fokus atau gimana itu Bu. Terus itu Bu, terima kasih ya Bu ini atas sarannya ini, semoga ini berhasil ya Bu, ya saya menjadi lega. Berarti tadi Bu Grace mau ngajak ngobrol dulu ya sebelumnya, ngajak bercerita ya. Fasila itu belajar ngomong dengan bercerita, boleh sih untuk pertama diajak ngobrol dulu dengan Bu Grace dengan nada yang lembut dan banyak senyum, banyak ya itu kayak gitu, muka yang senang gitu ya Bu. Iya Bu Grace. Oke, syukurlah Bu kalau sudah lega. Lalu rencana Bu Grace itu atau komitmen Bu Grace itu apa ya dalam hal ini? Dalam rencana ini apa komitmennya? Komitmen saya tetap akan mendekati dan mendampingi sila di dalam kelas. Jadi saya akan selalu mendampinginya, kemudian mengajak ngobrol dia, contohnya 4 mata setiap temannya sudah pulang, kemungkinan Fasila sendiri yang pulangnya agak akhir, kemudian saya ajak ngobrol. Selain itu juga saya ajak dia untuk belajar membaca, kemudian setelah itu saya akan ajak dia untuk biar dia itu terbuka dulu Bu, dia bercerita dulu apa kegiatan dia. Intinya saya tetap akan mendekati Fasila dan itu Bu, kemudian saya akan mengajak dia biar dia itu lebih dekat dengan saya dulu Bu. Seperti itu ya Bu. Ide yang bagus Bu Grace. Semoga dapat terselesaikan ya Bu ya. Dan Bu Grace itu bisa bekerja dengan hati yang tenang, damai, dan bisa bercanda dengan murid yang lain. Tidak hanya murid yang lain, tapi juga dengan Fasila yang tadinya pendiam, terus kemudian bisa jadi penulis. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Windy atas saran dan waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lebih sedikit lega. Semoga saja kita menjadi guru yang bisa dibanggakan oleh anak didik kita, dan itu Bu, masalah saya ini segera teratasi dengan baik. Amin. Semoga ya Bu Grace segera terselesaikan. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Windy. Saya kembali ke kelas. Oh iya Bu Grace, silahkan. Terima kasih Bu Windy. Sama-sama Bu, sama-sama. I can show you how. Dig it out, dig it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Sudah selesai ya Bu, kasus coachingnya lagi. Sudah Bu, amin. Ya, gimana nih Bu? Coba diceritakan gimana perasaannya, lalu bagaimana prosesnya tadi? Rasanya senang, lega Bu,
menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan seperti itu yang dihadapi di masa lalu. Berarti dapat saya simpulkan ya Bu, di sini ada dua kepuasan, yaitu yang pertama kepuasan batinnya karena Bu Indi merasa senang bisa membantu rekannya mengajarkan lebih ada tulis yang memiliki masalah, yaitu muridnya yang kurang aktif dalam pembelajaran kelas. Lalu untuk kepuasan yang kedua adalah kepuasan prosesnya, karena di sini Bu Indi dapat mengembangkan diri dalam proses coaching tadi, mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching untuk selanjutnya bisa diterapkan kepada murid-murid. Itu tadi kan kita sepakati bahwa untuk kompetensi yang spesifik ada dua, yaitu aktif mendengarkan dan mengajarkan yang berkontrol. Untuk kompetensi yang lainnya tadi ada juga memberdayakan coaching. Nah, dari yang dialami Bu, bagaimana rasanya dan apakah Bu Indi merasa ada yang perlu ditingkatkan lagi dari kompetensi tersebut? Iya Bu, bagian ini Bu, bagian mengajukan pertanyaan Bu, pertanyaan yang berbeda. Karena gini, mengajukan pertanyaan yang berbeda itu tidak hanya pertanyaan yang kritis yang saya ajukan ke coach saya, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam seperti itu. Jadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda, Bu Indi merasa perlu ditingkatkan. Tapi Bu Indi itu sebenarnya selalu bagaimana dari yang sudah dilakukan Bu Indi saat coaching itu sudah maksimal loh. Bu Indi sudah interaktif secara aktif bertanya, terus Bu Indi juga sudah melakukan pertanyaan mendalam, berubah, sehingga tadi coaching juga terpancing untuk menyampaikan ide-idenya. Nah, ini merupakan sebuah kemampuan awal yang luar biasa yang menurut saya. Nah, Bu, ini saya mengisi untuk menyampaikan hasil observasi saya. Nah, tadi Bu Indi sudah interaktif, sudah mendalami jawaban dari coaching, sudah digali terus. Lalu Bu Indi nanti juga sudah terlihat untuk melaksanakan alur ceritanya sesuai dengan porsinya tadi. Lalu dalam mendengarkan, Bu Indi juga sudah menerapkan menggunakan prinsip rasa ya. Tadi teknik Bu Indi mengonfirmasi ulang apa yang disampaikan oleh coaching, termasuk dalam S-nya, yaitu sebuah S. Kita kembali ke spesifikasi yang ditekankan kepada dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi sudah mengajukan pertanyaan yang mendalam dan menggunakan yang memancing coaching untuk menjelaskan lebih baik lagi. Lalu Bu Indi juga sudah mengapresiasi dan memberikan masukan, oke, iya, melakukan mata. Lalu Bu Indi juga sudah mengambil kata kunci dari setiap yang disampaikan coaching. Ini sudah sangat baik menurut saya. Nah, kalau menurut Indi, apakah sepakat dengan saya atau Bu Indi merasa ada kompetensi lain yang perlu dikembangkan lagi? Baik, terima kasih Bu Ana untuk pertanyaannya Bu Ana. Sebenarnya saya itu ingin lebih dari yang tadi Bu. Menjadi coach yang lebih baik lagi, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot agar menunjukkan coaching pada ide-ide lain hingga menemukan solusi dan on the track pada alur cerita. Jadi walaupun saya sudah memberi misalnya baik, jadi tetap mengembangkan Iya Bu. agar dapat menggali ide coachingnya sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan. Tapi ini terima kasih untuk komitmennya itu hebat sekali karena ini tetap ingin terus berkembang gitu kok. Nah, tadi ada tambahan sedikit Bu, yang saya amati tadi Bu Indi mengarahkan kepada penyelesaian, yaitu memberikan kalimat coaching untuk bercerita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa menggunakan kalimat-kalimat pancingan gitu ya. Apakah mungkin senang bercerita gitu, mungkin bisa juga dilakukan gitu. Tapi tadi sudah sih menurut saya. Bu, untuk penutupnya terakhir sebagai supervisi, apa yang didapatkan dari proses kita sebelum coaching sampai pada saat ini? Tadi saya deg-degan Bu Ana karena
dinilai oleh Bu Ame langsung itu sebagai supervisor. Dalam proses coaching, saya merasa khawatir apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan kompetensi coaching dan prinsip-prinsip dengan coaching. Dalam coaching ada alur cerita dan rasa, tapi dalam perjalanan Bu Ame saya dapat pengalaman yang berbeda. Saya mendapat ilmu dari kisah coaching tadi, mendapat pengalaman dan saran dari Bu Ame. Terima kasih banyak ya Bu Ame. Iya, sama-sama Bu. Tadi memang Bu ini sudah mulai sudah menyatu dengan keadaannya Bu, sudah baik tadi. Senang sekali Bu kita di sini bisa belajar bersama, bisa saling memberi masukan Bu. Semoga depannya kita dapat terus mengembangkan kompetensi kita, terutama dalam keterampilan coaching, dan semoga kita sebagai guru juga selalu memberikan apapun dari guru kita, dengan cara kita mengembangkan kemampuannya itu dengan menggali potensi dari guru kita. Terima kasih Bu waktunya. Teman-teman, sekian untuk hari ini. Itulah praktik coaching dan supervisi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.